Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Puji nama Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Tema firman Tuhan yang saya bawakan hari ini adalah selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata selamat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya terbebas atau terhindar dari bahaya, malapetaka, dan bencana. Tentu ini adalah hal yang diinginkan oleh semua orang. Orang bisa terbebas, terhindar dari bahaya, malapetaka, dan bencana, bahkan hal-hal yang buruk yang lainnya. Contohnya misalkan ketika kita mengadakan suatu perjalanan, hendak pergi ke suatu kota atau ke suatu tempat, kita berdoa supaya kita selamat. Kita selamat sampai tujuan. Kita terbebas, kita terhindar dari bahaya, dari malapetaka, dari bencana, dari hal-hal buruk lainnya. Ini adalah bukti bahwa kita semua mengharapkan, menginginkan hidup kita ini selamat. Dalam renungan kita sebelumnya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama membahas tentang orang yang hidup akan Tuhan itu ada ketentraman yang besar, ada perlindungan daripada Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali melihat, kita akan sama-sama belajar, tidak hanya ada ketentraman yang besar dan perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, tetapi juga akan selamat. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan selamat. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan terhindar dari jerat maut. Jerat maut adalah perangkap atau jerat yang dipasang oleh iblis. Ujungnya menuju maut, menuju kematian dan penghukuman. Setiap saat iblis berusaha menggoda orang-orang manusia untuk masuk ke dalam perangkapnya. Menawarkan hal-hal yang indah, hal-hal yang mengenakan, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jerat maut, perangkap atau jerat yang iblis pasang, ujungnya adalah maut, ujungnya adalah kematian, ujungnya adalah penghukuman yang kekal. Banyak orang yang termakan atau masuk ke dalam perangkap iblis, sehingga mereka dengan mudah mengatakan, oh tidak apa-apa. Tidak apa-apalah, ini hanya dosa kecil, ini hanya suatu hal yang ringan. Tidak apa-apalah, sekali ini saja, besok tidak lagi. Banyak orang yang tidak sadar ternyata mereka sudah terjebak, mereka sudah masuk dalam perangkap iblis, masuk ke dalam jerat maut, perangkap atau jerat yang iblis pasang. Pekerjaan iblis adalah berusaha mengganggu, menggoda manusia, mengganggu, menggoda umat-umat Tuhan supaya masuk dalam perangkapnya, supaya masuk dalam jeratnya. Ujungnya adalah maut, kematian, penghukuman. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 mengatakan upah dosa ialah maut. Akhir sebuah dosa adalah maut, kematian, penghukuman yang kekal. Dan setiap orang yang sudah terjebak dalam jerat iblis, perangkap iblis, orang-orang yang sudah melakukan dosa, ujungnya adalah maut. Oleh sebab itu, di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-27, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-27 memberikan nasihat kepada setiap kehidupan kita.
dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di dalam suratan Petrus mengatakan bahwa iblis itu mengaum-ngaum. Setiap saat iblis itu berjaga-jaga, iblis itu berusaha untuk menangkap orang-orang yang dapat ditelannya. Dan orang-orang yang masuk dalam perangkapnya, orang-orang yang masuk dalam jerat yang iblis pasang. Mereka mau melakukan dosa, mereka menganggap remeh dosa, mengatakan tidak apa-apa. Upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu, janganlah beri kesempatan iblis untuk terus menggoda setiap kehidupan kita. Jangan biarkan hidup kita juga masuk dalam perangkap iblis, masuk ke dalam jerat maut. Jangan beri kesempatan kepada iblis, tetapi takutlah akan Tuhan. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ajaran orang bijak di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengikuti firman Tuhan akan terhindar dari jerat-jerat maut, akan terhindar dari perangkap, dari jerat yang iblis pasang. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Taruh firman itu di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam mulut kita, sebagai senjata kita melawan iblis. Maka kita akan selamat. Jangan beri kesempatan kepada iblis, tetapi takutlah akan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Taruh firman itu di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam mulut kita. Maka kita akan selamat. Kita akan terhindar dari jerat maut. Kita akan terhindar dari perangkap yang iblis pasang. Kita akan selamat. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan terhindar dari jerat maut. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menghafalkan ayat renungan kita hari ini. Di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar setiap hari itu boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Karena setiap kesaksian yang kita boleh sampaikan itu boleh menjadi berkat bagi setiap telinga yang mendengar. Puji nama Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami rindu, kami menjadi umat-umat Tuhan. Kami mau menjadi umat-umat Tuhan yang takut akan Engkau, yang menaruh firman-Mu itu di dalam hati kami, pikiran kami, mulut kami, bahkan kami hidup seturut dengan firman-Mu sehingga kami terhindar dari jerat-jerat maut. Terima kasih Tuhan, kami telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tolonglah kami, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, ya Tuhan, untuk terus mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.